bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Yuk, kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Dua kasus pembunuhan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi dalam waktu yang berdekatan. Kasus pembunuhan itu diketahui berdasarkan penemuan mayat perempuan berinisial DS 18 tahun dan EL 23 tahun di dua lokasi yang berbeda. Jasad korban DS ditemukan di depan toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada 25 Februari 2021 dengan kondisi kedua kaki terikat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah berukuran besar berwarna hitam. Sementara itu, jasad korban EL ditemukan di area kebun kosong di Gunung Gelis, Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 10 Maret pagi. Kedua korban ternyata dibunuh oleh orang yang sama, yakni tersangka berinisial MRI 21 tahun. Pelaku ditangkap pada Rabu malam di sebuah kosan di wilayah Depok, Jawa Barat. Penangkapan pelaku ini juga sekaligus mengungkap misteri kematian janda muda berinisial EL yang mayatnya ditemukan di pinggir jalan terobosan. Kepala Polresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut perilaku pelaku layaknya seperti seorang psikopat atau pembunuh berantai dalam serial film killer. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Kombes Susatyo mengungkapkan, jarak antara pembunuhan pertama dan kedua dilakukan oleh pelaku hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Pelaku, kata Susatyo, berkenalan dengan korban-korbannya melalui media sosial. Modusnya dengan mengencani lalu menguasai harta milik korban. Setelah membunuh korbannya, pelaku pun mengambil barang berharga milik korban. Dari dua kejadian itu, polisi menyita barang bukti berupa plastik hitam yang masih utuh, 2 unit sepeda motor, 1 kalung termasuk tas ransel yang digunakan untuk membawa jasad korban. Susatyo kembali menyampaikan bahwa pelaku membunuh dengan modus memancing korban yang sekaligus merupakan teman kencannya itu ke sebuah hotel dengan iming-iming uang. Setelah membunuh korbannya, pelaku pun mengambil barang berharga milik korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memang sengaja memilih perempuan yang masih berusia muda. Dari pengakuannya, pelaku membuat pernyataan yang mengejutkan. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, dalam sebuah video berdurasi singkat yang beredar di media sosial. Dengan ekspresi tenang, pelaku menyebut bahwa kebenciannya terhadap perempuanlah yang membuat ia nekat membunuh. Lebih lanjut, pelaku mengaku awal perkenalannya dengan dua korbannya itu adalah melalui jalur open PO. Pelaku juga mengaku bahwa ia membayar 1 juta rupiah untuk menggunakan jasa open PO tersebut. Dalam aksinya, tersangka mengeksekusi dengan tangannya sendiri lalu memasukkannya ke dalam tas gunung. Setelah itu korban dibuang di tempat yang berbeda. Adapun alat yang digunakan untuk mengakhiri dan membuang nyawa korbannya yaitu menggunakan tas ransel atau karier. Mengenai detik-detik pembunuhan, pelaku mengurainya dengan detail, yakni mulai dari proses membunuh hingga saat membawa mayat tersebut untuk kemudian dibuang. Kombes Susatyo menjelaskan, korban DS ditemukan dengan kondisi kedua kaki terikat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah berukuran besar berwarna hitam. Dari hasil otopsi, diketahui ada luka benda tumpul di bagian leher korban. Polisi menduga korban DS dibunuh dengan cara dicekik. Korban EL juga mengalami luka di leher. Polisi menyebutkan bahwa EL dibunuh setelah berkencan di salah satu penginapan di Puncak dengan cara dicekik oleh pelaku. Setelah dipastikan tewas, jasad EL dibungkus menggunakan plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam tas ransel gunung ukuran besar. Pelaku kemudian mengendarai motor sambil menggendong tas tersebut ke lokasi pembuangan mayat EL. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan termasuk memintai keterangan sejumlah saksi.
Pencarian pelaku pembunuhan 2 perempuan di Bogor ini sempat menyulitkan pihak kepolisian. Pasalnya, dari data yang dimiliki polisi, keberadaan pelaku berpindah-pindah tempat. Bahkan, polisi sampai mencari ke wilayah Indramayu, Cirebon, dan wilayah Bogor. Dari hasil pengungkapan dan pengembangan, polisi mendapati saat ditangkap sang pembunuh serial killer merupakan pecandu narkotika. Dengan posisi tubuh tegak, wajah merunduk dan mata melirik ke sana kemari, pelaku dengan fasih mengatakan bahwa tak butuh waktu lama untuk membuang mayat yang digendongnya di dalam tas ransel. Saat digiring petugas kepolisian, pelaku terlihat tenang dengan gestur tubuh berjalan tegak dengan dada membusung. Meski kepalanya terus merunduk, pandangan pelaku tetap melirik dan memperhatikan kondisi di sekitar TKP saat digiring petugas. Ditanyai dengan nada tinggi, pelaku pun mengaku merasa berdosa setelah membunuh 2 korbannya. Namun, ucapan tersebut disampaikannya pelaku dengan wajah tanpa ekspresi berdosa. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Aksi pelaku pembunuhan yang membunuh 2 korbannya turut dibenarkan oleh pihak kepolisian. 2 wanita tersebut, yakni DS dan EL, dibunuh dengan cara sadis. Aksi sadis pelaku pembunuhan yang membunuh 2 korbannya turut dibenarkan oleh pihak kepolisian. 2 wanita tersebut, yakni DS dan EL, dibunuh dengan cara sadis. Bahkan, jarak pembunuhan berkisar kurang dari 2 minggu. Ekspresi tenang pelaku hingga fasih saat menjelaskan secara detail seperti tak merasa bersalah. Polisi sebut aksi pelaku seperti serial killer hingga pengakuan mengejutkan dari pelaku yang membenci perempuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.